bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, halal. Yang ikhtilaf itu kepiting yang keras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu. Kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab Syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak sampai pada haram. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apakah hewan yang ada di lautan halal semua, Ustaz? Nah, semua yang di lautan itu halal, baik bangkainya atau yang hidup kemudian dimatikan. Ada khilaf di antara para ulama beberapa binatang laut seperti buaya. Dalam mazhab Syafi'i, semua yang di air itu halal kecuali buaya sama kodok. Juga ada yang mengatakan saraton, kepiting. Nah, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Makanya kalau antum dulu ingat orang-orang mengatakan rajungan itu haram, ya nggak boleh. Memang ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah semua yang di lautan itu halal sampai yang buas. Seperti buayanya. Buaya itu binatang air apa binatang amfibi? Binatang air. Dia cuma keluar ke daratan sebentar, bertelur, ngejar mangsa, terus masuk ke air lagi. Dia nggak bisa hidup di daratan. Yang haram buaya darat. Nggak boleh. Buaya darat haram. Itu sepakat para ulama untuk yang itu, jemaah. Tapi kalau untuk buaya memang ada khilaf di antara para ulama. Cuma ana melihat antara dua dalil. Sebagian menguatkan dalil semua yang bertaring dari binatang buas itu haram. Tapi ada hadis lain yang mengatakan tentang air ini, huwa tahuru ma'uhu al-hillu mayyitatuhu. Air ini Masya Allah suci airnya, bangkainya halal semuanya. Ikan hiu buas, bahkan menyerang manusia kadangkala. Ada paus juga yang jahat, halal semuanya. Ada juga yang mengharamkan ular laut. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah semua binatang yang hidup di air, yang tidak bisa hidup kecuali di air, dia halal insya Allah. Barakallahu fikum. Apa hukum makan kepiting? Hukumnya halal. Kalau antum tidak mau, kirim ke rumah saya. Karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hewan-hewan yang bisa hidup di dua alam. Di air hidup, keluar dari air juga bisa hidup lama. Namun ketika digali lebih lanjut, apa dalil yang mengharamkan hewan hidup di antara dua alam? Dalilnya adalah kias pada kodok. Karena suatu hari Nabi ditanya tentang kodok. Nabi melarang untuk membunuh kodok dan mengatakan inna naqi'aha tasbih. Suara kodok itu adalah tasbih. Nabi tidak mengatakan kodok itu hidup di dua alam, tidak. Kemudian Imam Syafi'i menganalisa kenapa kodok tidak boleh dibunuh. Kalau sekedar bertasbih, wa min syai'in illa wa yusabbihu bihamdihi, tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali dia bertasbih. Bukan hal yang spesial pada kodok kalau tasbih. Bahkan Nabi dulu, makanan yang dimakan Nabi itu bertasbih. Membaca tasbih subhanallah berada di tangan Nabi, hendak dimasukkan dalam mulut itu terdengar suara tasbih. Tapi Nabi tetap memakannya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan alasan yang disebutkan Nabi bahwa kodok itu bertasbih itu bukan alasan yang menyebabkannya haram. Maka Imam Syafi'i mencari alasan lain. Maka ditemukan yang spesial pada kodok itu adalah karena kodok hidup di dua alam. Kemudian ditarik lebih umum, berarti semua hewan yang hidup di dua alam hukumnya haram. Buaya hidup di dua alam, kepiting hidup di dua alam, kura-kura hidup di dua alam,
haram hukumnya. Tetapi kalau dari tinjauan dalil, maka tidak bisa dianalogikan. Hidup di dua alam ini bukan alasan yang relevan. Tidak ada maslahat mengaitkan hukum dengan hal itu, dan juga tidak ada madarat yang bisa ditolak hanya gara-gara dia hidup di dua alam ya. Sedangkan Nabi SAW secara tekstual mengatakan alasan larangan membunuh itu adalah karena suaranya itu tasbih. Maka tidak tepat kalau kemudian kita mencari alasan lain. Nabi bisa menjelaskan alasannya kok. Ya, adapun tasbih-tasbih yang lain, hewan-hewan yang lain yang juga bertasbih, makanan, beras, gandum juga bertasbih, semuanya itu bertasbih kepada Allah SWT, maka itu kembali pada hukum asal halal. Dengan demikian, kodok ini adalah dalil yang khusus hanya berlaku pada kodok saja, tidak perlu dikiaskan dengan yang lain, alias keharamannya tauqifiyah. Sudah, karena itu jangan dikiaskan. Kalau dikiaskan justru malah terjatuh dalam kesalahan, yaitu mencari ilah yang akli, ilah yang mustambatah, sedangkan Nabi memberi ilah yang mansusah, meninggalkan ilah yang jelas-jelas ditegaskan dalam hadis, kemudian mengaitkan hukum dengan ilah yang tidak ada dalam redaksi hadis ya. Ini secara tinjauan fikih justru malah lemah.